Selamat sore, Bapak Ibu Wilayah 4 yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada kesempatan sore ini kita akan melaksanakan persekutuan doa dalam rangka Pekan Raya Pentakosta. Puji Tuhan, kita bisa melaksanakan ini semua itu karena berkat Tuhan. Adapun tema sore hari ini adalah Roh Kudus memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku wilayah 4, marilah persekutuan doa ini akan kita mulai. Marilah kita saat teduh. Cukup. Kita akan awali persekutuan doa ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 13 bait 1 sampai dengan 4. Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, mari. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu, Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati. Tinggallah bersama kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa yang di surga, pada saat ini kami bersama warga wilayah 4 akan mengadakan persekutuan doa dalam rangka Pekan Raya Pentakosta 2020. Dan saat ini kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan kami pimpin sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan, dan urapilah kami semua sehingga kami bisa mencerna firman-Mu. Atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 240 bait 1 sampai dengan 3. Datanglah yang sumber rahmat. Datanglah yang sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih rahmat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku pada indah kitab lain surga-Mu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu.
ini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba bina yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi, lantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita membaca firman Tuhan yang diambilkan dari Yohanes 16 ayat 12 sampai 15, yang demikian firman-Nya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat mengangguknya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Syukur pada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan renungan pada sore hari ini, mari kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 55 bait 1 dan 2. Ya sumber kasih Roh Kudus. Ya sumber kasih Roh Kudus, pancarkan api-Mu sehingga hati kami pun penuh semangat-Mu. Engkau ilhami kaum nabi menulis Alkitab. Tolonglah kami mengerti maknanya yang tepat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di ruangan ini maupun yang di rumahnya masing-masing, hari kita mengadakan renungan yang tadi judulnya adalah Roh Kudus memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Tetapi sebelum saya masuk ke dalam renungan, akan saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tema yang disampaikan oleh LPP Sinode, tema masa Pentakosta tahun ini, yaitu mengalir bersama Roh Kudus. Intinya adalah melalui tema ini, yaitu mengalir bersama Roh Kudus, jemaat diharapkan merasakan penyegaran iman
yang bersumber dari aliran Roh Kudus. Agar kesegaran itu dirasakan umat atau jemaat atau kita orang percaya, diajak membuka hati yang terbuka, menjadikan umat mengalami sabda Allah yang disampaikan mungkin melalui peribadatan minggu, juga persekutuan doa sekarang ini, juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Itu tujuan dari tema masa Pentakosta tahun ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita baca renungan yang sudah ada di dalam buku panduan. Bukunya juga sudah ada di Bapak Ibu semua. Tetapi karena renungan ini cukup banyak, nanti akan kita baca bergantian. Akan kami awali demikian. Roh Kudus memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Tuhan Yesus naik ke surga menuju kemuliaan Bapa setelah ia mengalami penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Ia tidak membiarkan para murid sendirian. Janjinya kepada muridnya akan mengutus seorang penolong, penghibur, Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, supaya menyertai para murid. Janji Tuhan Yesus kepada para murid ditepati dan digenapi pada hari Pentakosta. Ini terdapat pada Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai pada 13. Sungguh anugerah yang luar biasa dari Bapa, yang karena kasih-Nya telah mengaruniakan Roh Kudus kepada para murid dan kepada kita yang percaya kepadanya. Untuk itu, sebagai murid Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk membuka diri, membuka hati, bersedia dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan Roh Kudus berkuasa atas kehidupan orang percaya, Roh Kudus akan memimpinnya untuk hidup dalam kebenaran, percaya dan berpegang pada firman Tuhan, serta menjadikan hidup yang memuliakan Yesus. Hal itu seperti tertulis dalam Injil Yohanes 16 ayatnya yang ke-13 dan 14. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Oleh karena itu, berdasarkan Injil Yohanes 16 ayatnya yang ke-12 sampai 15, orang yang hidupnya terbuka untuk mau dipimpin dan dikuasai Roh Kudus akan memiliki sikap hidup antara lain. Nomor 1. Hidup dalam pertobatan dan kebenaran. Mengapa orang yang hidupnya terbuka dan mau dipimpin dan dikuasai Roh Kudus memiliki sikap hidup dalam pertobatan dan kebenaran? Karena Roh Kudus akan memimpin kita sebagai murid Yesus ke dalam seluruh kebenaran. Memimpin dapat diartikan menuntun seseorang, menunjukkan jalan atau memandu. Dapat juga digambarkan seperti seorang pemandu pendaki gunung atau pemandu wisata yang menunjukkan jalan, memandu pendaki dan wisatawan untuk sampai ke puncak gunung dan wisata yang dituju. Dengan adanya pemandu, orang yang menunjukkan jalan menjadikan orang tersebut
tidak tersesat dan akhirnya akan sampai tujuan. Namun demikian, dalam hal Roh Kudus memimpin orang percaya ke dalam seluruh kebenaran, bukan berarti Roh Kudus memaksa kita, melainkan memimpin dalam kebenaran yang bersumber dari Allah. Artinya, tergantung bagaimana orang percaya tersebut menanggapi pimpinan Roh Kudus. Apakah ia mau menerima atau menolaknya? Oleh karena itu, Roh Kudus akan memimpin orang percaya dalam seluruh kebenaran. Dapat kita maknai dua hal. Pertama, Roh Kudus yang memampukan orang percaya untuk hidup dalam seluruh kebenaran, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kedua, Roh Kudus menyadarkan orang percaya yang hidup dalam dosa dan kesalahan untuk menuntun kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan Tuhan. Oleh karena itu, di saat orang percaya hidup dalam dosa, ia dipanggil untuk tidak mengeraskan hati, namun segera menyadari, menyesali, dan bertobat kepada Tuhan. Selanjutnya, kesadaran akan kebenaran membawa orang percaya secara sadar dan sengaja untuk menolak atau tidak melakukan kompromi dengan dosa dan hidup dalam kebenaran sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. 2. Percaya kepada firman Tuhan dan berpegang pada firman-Nya. Mengapa orang yang hidupnya terbuka untuk mau dipimpin dan dikuasai Roh Kudus memiliki sikap percaya kepada firman Tuhan dan berpegang pada firman-Nya? Seperti janji Tuhan Yesus bahwa Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya dari Yesus itulah yang akan dikatakannya. Tuhan Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya, ketika Dia mengutus Roh Kudus kepada mereka, maka Roh Kudus akan memberitakan kepada mereka apa yang diterimanya dari Yesus. Demikian juga hal-hal yang akan datang. Kita juga diingatkan janji Tuhan Yesus kepada para murid, bahwa penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada murid dan mengingatkan mereka semua yang telah dikatakan Yesus kepadanya. Bandingkan Yohanes 14 pasal 26. Hal itu nyata setelah peristiwa turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta. Salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus, dengan berani berkhotbah di depan banyak orang. Ia bersaksi tentang Tuhan Yesus, mengajar dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga ada 3.000 orang yang bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, dan memberi diri untuk dibaptis. Kisah Rasul 2 ayat 14-42. Hal ini terjadi karena kuasa dan pimpinan Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Petrus sebagai murid Yesus, walaupun bukan sebagai murid yang terpelajar, yang dulunya seorang nelayan dan pernah menyangkal Tuhan Yesus, namun karena ia mau membuka diri, dipimpin dan dikuasai Roh Kudus, maka ada keberanian untuk bersaksi dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Orang banyak yang mendengar khotbah Petrus, karena membuka diri mau dipimpin dan dikuasai Roh Kudus, mereka pun percaya kepada firman Tuhan sehingga membuka diri untuk dibaptis. Sebagai orang percaya,
kita dipanggil untuk membuka diri, mau menerima pimpinan Roh Kudus, sehingga kita senantiasa ingat akan kebenaran firman Tuhan, mempercayainya, dan dimampukan untuk mengimani, menjadikan firman Tuhan pegangan hidup, serta memperlakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hidup kita akan dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun berada. Di sisi lain, sebagai orang percaya patut bersyukur apabila kita terbuka untuk mau dipimpin dan dikuasai Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Artinya, Roh Kudus akan memberitahu kepada kita hal-hal yang akan datang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa menerima, memahami, dan mengamininya. Contoh, mengapa kita bisa percaya akan kedatangan Kristus kembali? Mengapa kita percaya akan kebangkitan tubuh? Karena Roh Kudus yang memimpin dan berkuasa atas kehidupan kita, Dia yang memberitahu kita sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk menerima dan mengamininya. Oleh karena itu, dengan kuasa Roh Kudus, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk tetap berpengharapan dan setia memegang janji Tuhan. Karena janji Tuhan pasti ditepati dan digenapi. Kita lanjutkan ke yang 3, memuliakan Yesus. Mengapa orang yang hidupnya terbuka untuk mau dipimpin dan dikuasai Roh Kudus memiliki sikap hidup memuliakan Yesus, seperti janji Tuhan Yesus kepada para murid, bahwa Roh Kudus akan memberitakan kepada para murid apa yang diterimanya dari Yesus. Roh Kudus tidak membawa kebenaran sendiri, maka ia selalu memuliakan Yesus dalam segala pekerjaan dan perilakunya. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu, aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat 15. Demikianlah yang disabdakan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, setiap orang yang membuka diri, mau dipimpin dan dikuasai Roh Kudus, hidupnya akan memuliakan Tuhan Yesus. Kita bisa belajar dan meneladani dari kehidupan jemaat yang mula-mula. Mereka bersatu dan bersehati. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Rasul-rasul mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Mereka berbagi dengan sesama yang berkekurangan dengan harta yang mereka punya. Mereka melakukan semua dengan gembira dan dengan tulus hati. Mereka memuji dan memuliakan Allah. Dengan demikian, kehidupan jemaat mula-mula disukai semua orang. Demikian juga kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan Yesus. Memuliakan Dia tidak hanya dibatasi dalam gedung gereja, tetapi menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Dimanapun kita berada, dengan mewujud nyatakan ajaran dan keteladanan Tuhan Yesus, hidup dalam kasih, kebenaran, dan keadilan. Seperti dalam keteladanan jemaat mula-mula, dalam hidup berkeluarga, berjemaat, dan bermasyarakat untuk hidup rukun, saling mengasihi, mau berbagi dengan apa yang kita miliki. Semuanya dilakukan dengan tulus ikhlas dan didasari dengan rasa syukur kepada Tuhan, tidak dengan mengeluh dan terpaksa. Marilah dalam kegiatan masa Pentakosta ini kita wujud nyatakan dalam kegiatan dan tindakan yang nyata yang memuliakan Yesus. Dengan demikian, nama Tuhan Yesus dipuji dan dimuliakan oleh semua orang. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, semua telah kita simak bersama-sama tentang renungan ini. Oleh karena itu, kita dapat pelajaran apa dari renungan ini? Diharapkan pada saat ini kita orang percaya harus mau membuka diri menerima pimpinan kudus. Dengan kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan hidup di dalam pertobatan dan kebenaran. Kita akan hidup dan percaya kepada firman Tuhan, dan kita selalu memuliakan Tuhan Yesus di setiap kegiatan kita. Oleh karena itu, kalau kita mau menerima Roh Kudus, mau dipimpin oleh Roh Kudus, perkataan dan perbuatan kita ada di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selanjutnya pada kesempatan ini ada tambahan wawasan yang akan disampaikan oleh Ibu Aryani. Oleh karena itu, waktu kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti PA Wilayah 4 secara langsung. Saat ini tema yang kita bahas adalah mengalir bersama dengan Roh Kudus, berkaitan erat dengan masa Pentakosta yang sedang kita hayati. Masa Pentakosta ini kita diajak untuk menghayati seberapa jauh keintiman hubungan kita dengan Allah dan mengalir bersama dengan Roh Kudus. Terima kasih atas firman dan juga pembahasan yang sudah kita dengar bersama, sehingga pemahaman kita berkaitan dengan Roh Kudus dan juga masa Pentakosta menjadi lebih lengkap. Tema yang kita bahas pada saat ini sungguh memberi penguatan kepada kita semua bahwa dengan naiknya Tuhan Yesus ke surga dan diikuti dengan hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus, itu membuktikan ada beberapa hal. Yang pertama adalah Roh Kudus menjadi bukti kehadiran Allah secara aktif di dunia. Yang kedua, Roh Kudus ini menjadi penghibur bagi orang percaya yang sudah dijanjikan Tuhan. Yang ketiga, mengalir bersama Roh Kudus ini menjadi sebuah aliran kekuatan yang menumbuhkan gerak spiritualitas untuk kita semua menjadi lebih kritis dan kreatif di tengah kehidupan yang terus berubah, terutama pada saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan kita diperhadapkan untuk memasuki kehidupan baru dengan istilah new normal. New normal ini merupakan sebuah tatanan kehidupan baru yang menuntut perubahan di dalam kebiasaan kita hidup dan bagaimana kita mencari kehidupan. Di dalam situasi yang sulit seperti ini, apakah kita masih mampu untuk tetap berelasi yang berpusat dengan Allah? Seharusnya sebagai orang percaya, maka kita harus tetap menjaga relasi kita dengan Allah sehingga kita mampu untuk berdampak bagi sesama, dan juga penyertaan Roh Allah akan membuat kita lebih berani menghadapi hidup. Meskipun sulit, Tuhan akan memberikan kita kekuatan karena Tuhan membebaskan kita dari roh ketakutan. Beberapa hal tersebut menjadi kekuatan yang membuat kita optimis untuk melangkah menghadapi kehidupan ini. Tetap mengalir bersama Roh Kudus meskipun di masa sulit. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita akan melaksanakan persembahan yang akan diiringi dengan hitung jemaat 231, bait pertama sampai ketiga. Roh Kudus Ilahi, nyalakan api suci di dalam hati kami, ya
yang suci kau penuhi, terangi batin kami, supaya mendengarmu, tetapkan hati kami menyambut panggilanmu. Tuhan, oh tolong kami ini, sang berjanji kudus, sehingga isi dunia memuliakan Yesus. Baiklah, mari persembahan ini akan kita bawa ke dalam doa. Monggo kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kasih, yang kami sapa dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami boleh mempersembahkan sebagian kecil dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Berkati, urapi ya Tuhan, sehingga persembahan ini layak untuk kami haturkan di hadapan Tuhan. Sekiranya ada dosa yang terselip di dalam kami persembahkan ini, kiranya Tuhan mengampuni. Hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Baik Ibu Bapak sekalian, marilah sebelum persekutuan doa ini kita akhiri, kita mengajak Tuhan kembali di dalam doa. Saya akan katakan, Tuhan Bapa Surgawi, kami menghadap kehadirat-Mu kembali ya Tuhan, mengucapkan puji syukur bahwa Tuhan telah menyertai kami di dalam kami melaksanakan ibadah persekutuan doa di wilayah kami 24 gereja-Mu, Gereja Mergamisan. Ya Tuhan, kami telah menerima firman-Mu melalui hamba-Mu Bapak Sukarman Hayati. Untuk itu ya Tuhan, kiranya melalui firman itu Tuhan berikan kami senantiasa Roh Kudus di hati kami, di dalam perjalanan hidup kami, sehingga selama kami menghadapi dan menapai hari-hari kami senantiasa percaya akan firman Tuhan, memegang firman Tuhan, memegang janji Tuhan, dan kami senantiasa melalui Roh Kudus Tuhan kami dapat memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, kami pada saat ini juga mendoakan bagi saudara-saudara kami di wilayah kami, di wilayah 4 ini ya Tuhan, yang dalam keadaan sakit maupun dalam prosesi pemulihan dari sakitnya. Di antaranya Ibu Samudro, Ibu Sitohang, Ibu Sundari, dan mungkin masih ada lagi ya Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tengoklah ya Tuhan keberadaannya, dan berikanlah kekuatan dan hanya rasa pasrah kepadamu belaka. Bagi saudara Dokter Firman, dokter perawat yang merawat saudara-saudara kami ini, kiranya Tuhan juga berikan berkat dan penyertaan, sehingga yang dilakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami pada saat ini juga mendoakan bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, di mana COVID-19 yang saat ini masih mewabah. Kiranya Tuhan segera akhiri dan menjauhkan kami semua dari penyakit tersebut ya Tuhan, sehingga kami senantiasa dapat hidup secara normal sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Apabila di dalam kami melaksanakan ibadah pada saat ini, ibadah persekutuan doa, terdapat hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, dan Tuhan ampunkan. Nanti lagi hamba-Mu juga akan meninggalkan tempat ini ya Tuhan.
berikan berkat dan perlindungan sehingga kami dapat sampai di rumah kami pemberianmu dengan keadaan selamat. Kami juga mendoakan keluarga di sini, keluarga Bapak Haryadi, kiranya Tuhan sertai senantiasa. Ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami naikkan atas nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk mengakhiri persekutuan doa ini, mari kita pujikan lagi dari Kidung Jemaat 400. Kita pujikan bait pertama dan ketiga, Kudati Jalan Mulia. Kudati jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Demikianlah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di wilayah 4, persekutuan doa ini, puji Tuhan, telah dapat kita akhiri dengan baik. Semoga apa yang telah kita terima dari firman Tuhan, yaitu bahwa kita harus senantiasa hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, betul-betul dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua. Amin.